Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar untuk hari ini? Semoga kabarnya baik, sehat, dan tetap semangat ya dalam belajar. Hari ini kita masuk mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2. Teks deskripsi. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kita akan mencermati struktur teks deskripsi. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Yang pertama identifikasi. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi tentang bagian topik yang dideskripsikan secara rinci, misalnya tentang ciri fisik, warna, ukuran, sifat-sifat, asal kesukaan, dan lain-lain. Deskripsi hanya memberikan informasi mengenai tempat, benda, atau orang, binatang tertentu yang dibahas. Kemudian, jenis pengembangan deskripsi bagian itu ada beberapa, yaitu yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Yang B, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai, digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak, dan pasirnya. Pemandangan, tumbuhan, dan hewan pantai. Yang C, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, inti, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai, meluruh, dan penutup. Kemudian D, deskripsi bagian berupa pemfokusan, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Kemudian yang ketiga ada simpulan atau kesan, yaitu bagian penutup dari teks deskripsi yang berisi tentang kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, ini ada struktur teks deskripsi, yaitu tentang rumah tongkonan. Coba kalian baca di sini, ada identifikasi, itu ada nama objek, kemudian lokasi, dan gambaran umum objek, seperti itu. Kemudian, pada paragraf berikutnya, yaitu tentang deskripsi bagian, itu ada memerinci bahan kayu, kemudian ukuran rumah, hiasan atap rumah, seperti itu. Kemudian pada penutup itu ada namanya kesan umum. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh kalimatnya yaitu ayahku orang yang sabar. Nah, sabarnya itu seperti apa? Nah, kalimat perincian penjelasannya yaitu wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Kemudian tidak pernah terlihat marah-marah ataupun membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya, seolah-olah kita melihat. Contoh kalimatnya, pantai panjang dengan pasir putih. Kemudian, seolah-olah mendengar. Contohnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar dalam kurung KPTS.
Contohnya, kata memukau, pembentukannya men dan pukau. Kemudian, yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Contohnya, kata mengherankan, sinonimnya yaitu mengagumkan, memukau, dan fantasi. Yang kelima, yaitu penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Contohnya, kata depan di, dari, pada, ke. Kalimatnya yaitu drama Tarik Kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Kemudian yang keenam, penggunaan kata khusus. Nah, kata yang umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal, sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan cangkupannya maknanya lebih sempit. Kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipernim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim dengan makna yang lebih khusus. Contoh kata umum hewan peliharaan, contohnya seperti kucing, kelinci, burung, dan ayam. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contohnya, di tempat, di Lampung, di Bekasi. Arahnya di bagian timur rumah tongkonan. Kemudian yang kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Contohnya, kalimat bermajas angin, laut, mengelus wajahku. Kemudian yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Contohnya, kata indah, elok, permai, melok. Kalimatnya pantai indah dan permai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.